Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang menjadi korban ganasnya makhluk pemakan darah. Dan kejadian ini terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Korban Ganasnya Makhluk Pemakan Darah. Suamiku merencanakan untuk tinggal sendirian di Kota Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tanpa aku dan anak-anak. Sebab dua anak kami, Dita dan Putih, sudah bersekolah di SMU 9 Kunciran, Kota Tangerang. Mas Sugianto Pramono menyayangkan kedua putri kami itu harus pindah dan bersekolah di daerah terpencil yang mutu pendidikannya di bawah standar. Baik kualitas guru maupun sistem pendidikan di daerah terpencil berbeda jauh dengan Kota Tangerang yang sudah begitu maju pesat dan dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta. Untuk kegiatan ekstrakurikuler saja, guru olahraga Dita dan Putih adalah mantan pelatih bulu tangkis nasional, yaitu Ahmad Daniel yang sangat mahir bermain badminton dan melatih. Sehingga beberapa kali SMA Negeri 9 ini menjadi juara turnamen bulu tangkis seprovinsi, kompetisi ketat antar SLTA sebanten. Anak kami Dita dan Putih menjadi dua orang dari beberapa murid yang mampu bermain badminton dengan baik. Sejak mereka SD, Mas Sugiarto sudah memasukkan mereka ke klub besar. Maka itu, setelah rutin mengikuti turnamen, dua anak kami itu jadi mahir bermain badminton, teruji sebagai pemain, bahkan beberapa kali dilirik untuk dimasukkan pada pelatnas. Karena tugas di Praia tidak sebentar, 10 tahun, maka kami sepakat untuk pindah semua ke Praia. Boyongan pindah ke kota baru meninggalkan kota yang lama. Kami masuk dalam suasana baru, lingkungan baru, dan bertetangga dengan orang-orang baru yang serba baru. Dita dan Putih sangat setuju pindah ke Praia, kota kecil dekat Laut Samudra Hindia di Lombok Tengah yang sunyi. Hari Rabu 2 November 2009, kami sekeluarga berpamitan pada tetangga untuk pindah. Tetangga kami hampir semuanya kaget mendengar kepindahan kami yang mendadak ini. Bahkan banyak yang mempertanyakan ada apa ada sesuatu masalah yang besar hingga begitu terburu-buru pindah. Beberapa orang tetangga terbaikku, teman baik seperti Bu Bambang dan Bu Winarno, menangis dan hujan air mata saat melepaskan kami ke Bandara Soekarno-Hatta hari itu. Mereka mempertanyakan kenapa saya tidak jauh hari mau bercerita, tidak memberi kabar akan pindah, hingga mereka menyiapkan makanan atau souvenir apalah untuk kami. Lalu kukatakan pada mereka, justru karena kami tidak mau bikin repot, karena kami tidak mengabarkan hal ini dari jauh hari. Bahkan di antara mereka, banyak yang mau mengantarkan ke bandara, tapi aku mencegah. Aku tidak mau meninggalkan mereka di airport Soekarno-Hatta. Aku ingin perpisahan yang menyedihkan itu cukup di rumah saja. Lalu hanya kami sekeluarga pergi ke bandara dan terbang ke Selat Parang, Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian berjalan lewat darat selama 3 jam ke pinggir Samudra Hindia, Kota Praia yang mungil. Air mataku tak tertahankan mengalir saat memeluk semua ibu-ibu yang hadir mengantarkan kami keluar rumah. Mataku terasa terus basah, terasa terus mengalirkan air saat mobil kijang perusahaan real estate inti bumi mengantarkan kami menuju Bandara Internasional di Cengkareng, Kota Tangerang itu. Lama sekali aku memeluk beberapa ibu yang semuanya menangis menyaksikan kepergian kami ini. Bahkan Dita dan Putih dipeluk mereka sambil mengusap rambut anak-anakku, meminta agar anak-anak berhati-hati dan waspada di daerah yang baru nanti. Jangan lupa menelpon dan berkirim surat kepada kami-kami di sini ya, harap Bu Bambang dan Bu Winarno kepada anak-anakku. Senja memerah di ufuk barat, langit menguning karena bias sinar matahari yang mulai memasuki kedalaman galaksi. Pesawat Garuda Indonesia Airways Airbus nomor penerbangan GA484 take off mulus meninggalkan Bandara Jakarta menuju timur dan mengudara di atas Laut Jawa. Ketika pesawat berwarna putih dan biru yang kami tumpangi mendarat di Bandara Selat Parang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, jantungku terasa bergetar cepat tidak menentu. Entah kenapa,
Tiba-tiba datang rasa gundah gulana menggantung tipis di kedalaman batinku. Turun dari pesawat, kami langsung dijemput oleh sopir perusahaan yang penuh tato di tangannya, Sudrajat Cindono. Sopir itu sudah 5 bulan di situ, setelah pindah tugas dari kantor pusat di Jalan Ampera Raya, Kemang Selatan, Jakarta Selatan. Selama perjalanan menuju rumah baru kami di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Pak Sudrajat bercerita tentang banyak hal yang bermacam-macam pada Mas Sugiyarto, di antaranya yaitu mengenai kasus banyaknya kematian misterius belakangan ini di Praia, Lombok Tengah, dan Selong, Lombok Timur. Memang dari berita-berita di koran menyeruak kasus kematian misterius di 2 daerah ini, Praia dan Selong. Namun hingga sejauh ini, polisi belum berhasil mengungkap tentang sebab apa kematian beberapa korban itu. Dari beberapa narasumber terpercaya, kami mendapat keterangan bahwa kematian demi kematian itu diduga karena serangan serigala. Kelompok anjing liar yang belakangan ini memang banyak terlihat di hutan Tangkil, 4 km di luar kota Praia. Di sebelah barat ada satu bukit, nama bukit itu adalah Bukit Malaya. Di atas bukit itu, kita melihat pemandangan seluruh Nusa Tenggara Barat yang sangat indah. Di situ juga kita bisa melakukan aktivitas outbound. Bukankah Dita dan Putih suka outbound kan? Pancing Mas Sugiyarto mengalihkan perhatian anak-anak. Sebab suamiku tidak mau anak-anakku ketakutan mendengar cerita seram Pak Derajat. Kendaraan melewati jalan tanah berbecek menuju rumah dinas Mas Sugiyarto di Jalan Abdul Razak Raya, nomor 13B Praia, Pasar Kitri, Lombok Tengah. Selain tanah berbecek, di pinggir jalanan juga terdapat banyak akar-akar kayu besar, seperti akar kayu mahoni dan angsana yang berumur ratusan tahun. Untunglah mobil yang ditumpangi adalah mobil bergardan-garda, Kijang Auton yang dikenal tangguh menghadapi lumpur. Jalan ini belum seberapa parah dibanding jalan menuju lokasi perumahan Intibumi Estate di dekat Laut Selatan. Kalian semua akan pergi ke sana bersama Papa besok pagi, kata Mas Sugiyarto. Daerah selatan itu seberapa jauh dari rumah kita, Pak? Tanya aku demi untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari cerita menyeramkan yang terjadi di Praia belakangan. Tidak jauh, Mah. Hanya 20 km. Tapi lokasinya sangat sulit dijangkau. Sebab jalannya masih tanah. Kalau berjalan ke sana pada musim panas, jalanan itu sangat berdebu. Tapi yang repotnya bila musim hujan seperti sekarang ini, jalanan berbecek tebal dan mobil seringkali tergelincir bila sopirnya tak begitu pandai. Tapi driver satu ini, Mas Derajat, saya yakin dia punya kemampuan menyetir yang luar biasa. Dia mampu menyetir bukan saja dalam lumpur, tapi di dasar laut pun dia bisa menyetir. Canda Mas Sugiyarto dengan maksud untuk memuji Pak Derajat. Sambil tertawa terpingkal-pingkal, Pak Derajat terlihat sangat senang dengan percandaan itu. Selain geli, dia juga tersanjung dengan ungkapan calon bos barunya itu. Kami sampai di Jalan Abdul Razak 13B, Pasar Kitri tepat pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Rumah dinas itu ternyata bangunan tua zaman Belanda, gaya Renaissance dan Volendamstil. Sebuah tempat tinggal peninggalan Belanda abad 7 lalu yang merupakan rancangan dari arsitektur sohor Belanda, Hendrik van Bronckhorst. Rumah itu dibangun Belanda karena di sekitarnya ada deposit emas besar yang kala itu diincar Ratu Wilhelmina. Selain itu ada pula deposit nikel dan biji besi yang kala itu menjadi primadona material tingkat dunia. Benda itu dicari-cari oleh industri yang sedang bertumbuh di Jerman dan Italia. Saat cucu Ratu Wilhelmina membangun industri dan eksploitasi nikel dan biji besi, NV Eindhoven tahun 1779, 100 orang pekerja asal Belanda dan Jawa mati terkubur di situ. Tanah perbukitan yang dibangun tiba-tiba rontok, ambruk longsor dan mengubur hidup-hidup pekerja tambang dengan investasi besar-besaran pada zaman itu. Begitu kami semua masuk ke dalam rumah, kami semua terperanjat, tapi tidak dengan Mas Sugiyarto. Ternyata Mas Sugiyarto membuat kejutan yang sangat sensasional bagi kami.
Di rumah bertingkat dengan 10 kamar besar-besar itu ternyata telah berisi perabotan komplit. Selain meja kursi, sofa, lemari, televisi, AC, lemari es dan dapur yang nyaman, di garasi juga ada 3 mobil sedan mulus buat aku pergi dan anak-anak sekolah. Papa sudah siapkan semuanya saat Papa kesini sebulan lalu. 1 mobil untuk Dita, 1 mobil untuk Putih, dan 1 mobil untuk Mama. Semua masing-masing punya mobil dan tidak boleh saling ganggu satu sama lain. Dita dan Putih sudah ada sekolahnya 10 km dari Praya ini, yaitu arah ke kota Cakranegara. Sekolahnya tidak begitu bagus, tapi tenaga pengajarnya sangat profesional. 2 di antara tenaga pengajar itu adalah warga negara Inggris. Hebat kan? Dorong Mas Sugiarto. Papa sendiri mobilnya yang mana? Di garasi ini mobilnya kan hanya ada 3. Tanya Dita penasaran. Tenang, mobil Papa adalah Kijang Outdown dan Om Derajat yang menyetirkan Papa kemana-mana. Jawab Mas Sugiarto sambil tertawa dan menunjuk mobil yang menjemput kami ke bandara Selaparang tadi. Dita pun tersenyum puas mendengar keterangan papanya itu. Papa hebat. Diam-diam Papa ini kaya raya di daerah terpencil ini. Tapi di Jakarta kok biasa-biasa saja sih, Pak? Jangan-jangan Papa korupsi nih. Hati-hati Pak kalau korup. Sekarang KPK sangat galak. Papa bisa-bisa diseret ke pengadilan tipikor. Canda Dita. Enak saja Papa korup. Emangnya Papa bekerja sama negara? Papa bukan PNS, bukan pegawai negeri, bukan pejabat pemerintah. Tidak ada urusannya Papa ini dengan korupsi. Lagi amit-amit, insya Allah Papa tidak korup lah. Semua ini karena kebijakan perusahaan. Papa banyak dapat inventaris mobil, buat kalian lah satu-satu. Lagi pula sekarang ini sebuah mobil bukan lagi barang mewahan tahu. Di mana-mana banyak mobil leasing, mobil kreditan. Punya uang 10 juta, sudah dapat Avanza, Xenia, atau Grand Max baru? Jawab Mas Sugiarto serius. Tapi Mas Sugiarto hanya banyak tersenyum simpul mendengar ocehan anak-anak yang memang tidak tahu kalau Mas Sugiarto beberapa bulan belakangan ini diangkat jabatannya dari kepala bagian di kantor pusat menjadi direktur operasional dan direktur cabang di Nusa Tenggara Barat. Pada malam hari saat baru datang, kami makan di restoran seafood Oriental Barat Kota. Restoran mewah dan nyaman itu milik seorang warga negara Inggris asal Derby County, Inggris Utara. Nama pria itu Sir Richard Robinson, istrinya Shirley Debris. Dia teman lama Mas Sugiarto saat suamiku bertugas di Mataram selama beberapa bulan. Sir Robinson juga punya beberapa restoran mewah di Bali dan juga di Ampenan NTB. Selain seafood ala Cina, Sir Robinson juga buka restoran Italia. Sir Robinson juga buka restoran Italian food dan Spanish food di Timika, Irian Jaya. Tapi entah kenapa, kata Mas Sugiarto, Sir Robinson lebih senang di Praya, bukan di restorannya yang lain yang lebih besar. Pulang dari seafood, kami masuk ke kamar masing-masing. Mas Sugiarto dan aku di kamar bawah depan, Dita di kamar tengah, dan Putih di kamar kiri depan. Sedangkan di lantai atas, 1 kamar dari 5 kamar yang ada ditempati oleh Pak Derajat. Entah kenapa malam itu aku dan Mas Sugiarto sulit tidur. Padahal kami ngobrol banyak hal hingga mulut kami berdua sampai capek ngomong. Sementara jam di dinding menunjuk di angka 24.00 tengah malam. Suasana malam kota Praya sangat sunyi. Tak ada kendaraan lalu lalang atau tak terdengar sedikit pun suara orang-orang yang bergadang di luar rumah. Suara jangkrik dan kodok sesekali terdengar memecah kebisuan malam. Dari kejauhan di atas bukit, terdengar suara serigala yang mengaum, menyentak jantungku hingga hatiku terasa begitu miris. Saat kami nyaris tertidur, terdengar suara pekikan Dita dari kamar tengah. "Papa, Mama, tolongin Dita, Pa!" teriaknya. Mas Sugiarto langsung melompat dan aku juga ikut dari belakang.
Kami menghambur ke arah kamar Dita. Pintu kamar tidak terkunci dan kami langsung menemui Dita. Anak bungsuku itu tertelungkup di lantai dan pucat pasi. Mulutnya tak dapat bicara dan tangannya menunjuk-nunjuk ke jendela yang terbuka. "Dracula, Dracula!" pekik Dita sambil memelukku erat-erat. Aneh, daun jendela rumah itu tiba-tiba terbuka. Padahal dari sore aku telah menutup rapat-rapat daun jendela itu dengan kunci yang berlapis. Aku lalu menghambur ke arah jendela dan melihat keluar. Oh Tuhan, dari balik lampu taman, aku melihat dengan jelas sosok pria berjas panjang, warna gelap dan bertopi laken. Sementara di bahunya terlihat syal panjang yang terjuntai di sapu angin malam. "Mas Giarto, di luar ada orang!" teriakku. Saat Mas Sugiarto mendekat ke jendela untuk melihat, tiba-tiba dalam hitungan detik, sosok itu terbang seperti kelelawar ke atas rumah. Kelebatnya terlihat jelas oleh kami dengan menggunakan syal menjadi sayap. Sayap sosok itu mirip sekali dengan sayap kelelawar terbang ke atap rumah kami. Mas Sugiarto kalut dan kami bertiga tegang berat. Kami langsung buru-buru menutup jendela dan menelpon polisi sektor Praya. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba terdengar pekikan Pak Derajat di kamar atas. Aku membimbing Dita untuk mengikuti Mas Giarto naik ke kamar atas. Setelah mendobrak pintu kamar Pak Derajat dan menyalakan lampu, kami terkejut bukan alang kepalang. Pak Derajat terkulai lemas dengan leher yang penuh darah, wajahnya pucat, dan Pak Derajat ternyata sudah tak bernyawa lagi. Pak Derajat mati setelah beberapa saat setelah dia berteriak minta tolong. Saya yakin sosok yang kita lihat itu adalah pembunuh misterius yang meresahkan warga Praya belakangan ini, kata Mas Sugiarto. Aku semakin ngeri, Dita semakin cemas, dan kami semua jadi gundah gulana, gelisah dan takut. Tak berapa lama aku teringat anak kami satunya, Putih, di kamar bawah kanan. "Putih, Mas. Putih anak kita," teriakku. Bagaikan berkejaran dengan waktu, kami bertiga bergegas lari ke bawah. Kami bertiga menuju kamar Putih yang mungkin juga ada dalam bahaya. Mudah-mudahan anak sulungku itu sedang tertidur lelap dan tenang di alam mimpinya. Sementara mayat Pak Derajat kami tinggalkan begitu saja sambil menunggu polisi datang. Sesampainya di kamar Putih, ternyata pintu kamar terkunci dari dalam. Kami berteriak keras memanggil Putih. Tapi anehnya, Putih tidak terbangun dan tak bergeming sedikit pun. Rasa cemas makin membahana dalam batinku. Rasa was-was bertaut di batin kami yang mengkhawatirkan akan nasib Putih. Karena tidak ada reaksi sedikit pun dari dalam, maka Mas Giarto menghantam pintu sekeras-kerasnya dengan kakinya. Pintu itu lalu terbuka setelah kunci tercerabut akibat tendangan. Setelah menyalakan lampu besar, kami bertiga tak kuasa menahan sedih. Duh Gusti, anak kesayanganku itu telah terkapar di lantai tanpa nyawa. Putih tewas dengan luka gigitan di leher dan tubuhnya memutih karena kehabisan darah. Melihat keadaan anakku yang memilukan itu, aku tak kuasa lagi menahan tubuhku yang lemah. Aku lunglai terhempas di lantai dan pingsan. Aku pun tak ingat apa-apa lagi dan baru sadar setelah diberi air putih hangat oleh Ibtu Sanija, kepala kepolisian sektor Praya. Dalam satu malam, 2 korban mati di rumah dinas itu. 1 sopir kesayangan dan 1 anak sulung kami yang pendiam, yang sangat santun juga baik hati. Aku menangis habis-habisan di pelukan Mas Giarto. Begitu juga dengan Dita yang lusuh berurai air mata karena kepergian kakaknya yang sangat dicintai itu. Ada makhluk di luar alam manusia yang berhubungan dengan manusia yang hidup dan menghisap darah. Saya sudah mendeteksi bahwa ada vampir di sini. Jika dalam 24 jam tidak ditemukan dan tidak bisa dimusnahkan, akan jatuh korban lebih banyak lagi, kata Kaji Husin, penasehat spiritual Ibda Sanija. Kaji Husin didatangkan Ibda Sanija malam itu juga dengan jeep dari tepi Samudra Hindia. Setelah memvisum jenazah Putih, aku minta pulang ke Jakarta.
Kami memutuskan untuk memakamkan Putih di Pulau Jawa, sementara Pak Derajat dimakamkan keluarganya di Praya. Setelah dimakamkan di TPU Kayu Gede Serpong, aku minta pada Mas Kiarto untuk tidak kembali lagi ke Praya. Mas Kiarto memenuhi tuntutanku itu, dan aku bersama Dita kembali tinggal di kota Tangerang. Mas Kiarto pun minta pindah tugas, dan Big Boss pun membatalkan semua proyek di wilayah NTB itu. Tapi Mas Sugiarto minta izin padaku untuk turut membasmi vampir yang telah membunuh anak kesayangan kami itu. Alhamdulillah, tekad suamiku yang kukenal pantang menyerah itu terwujud dan sukses. Vampir biadab itu ternyata berhasil dimusnahkan dan dibakar secara berombongan di tengah persembunyian mereka di luar kota Praya. Vampir itu ternyata arwah para tenaga kerja asal Belanda yang mati di Praya abad lampau. Setiap waktu tertentu, kami undang semua tetangga dan keluarga besar untuk membantu kami melakukan tahlilan di rumah kami, mendoakan agar Putih diterima layak di sisi Allah. Kami terharu sekali karena banyak tetangga kami yang terus-menerus turut berduka, menyesali kematian anak kami yang cantik, Putih Zaskia, yang selama ini selalu santun dan baik hati kepada siapapun. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.